Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa sa'i di Safa Marwah, pulang-pulang bisa beli tanah, punya mantu anak Pak Lurah, punya rumah mewah-mewah, punya mobil juga mewah. Yang belum nikah bisa nikah, yang udah nikah bisa nambah. Bapak-bapaknya amin ya kenceng banget. Kita semua mati husnul, amin ya robbal, amin ya robbal. Si belinya di Pabuaran, yang ceramah emang ganteng mirip Aldebaran. Semakin makan waktu si Fatimah makan tebu, orang kompak. Si Fatimah makan tebu, yang metikin Bang Udin. Ini jamaah ibu-ibu cantik-cantik mirip ya si Andin. Nenek kira wangi kata Andin. Sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi anta syamsun Allah Allah anta nurun anta iziru anta mislahu suduri sallallahu ala Allah Allah sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam ala toha rasul Allah Allah salatullah ala yasin habib. Tahun 26 lahir NU, ijo-ijo benderane, gambar jagan simbole, bintang songo lambange, semua sholatullah salam Allah Allah ala Rasulillah sholatullah ala yasin Surya ulamane, tanbiziyah pelaksana, GB Ansor pemuda, Fatayat pemudi, semua salatullah salam Allah Rasulillah salatullah ala yasin nganggo usoli solatne, azan pinggo jumatane, nganggo kunut subuhane, zikir bareng amalane, salatullah salam ala Rasulillah
Allah salatullah ala yasin habib tahlilan hadiane manakiban wiridanye maulid dan sholawatan zikir bareng amalia sholatul salam ala rasulillah salatullah ala yasin habib salatullah salam ala rasulillah salatullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa abdani wa nuril wa wa وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعافيته أبدا ونور الأبصار وبيائها وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسر بسائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Bu, semangat, masih semangat, terus, kuat, beberapa jam, terasa, bikin kayak mati. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, perlu ya Bu, absen dulu nih. Ketua panitia beserta para panitia, dan tak lupa juga kita hormati Bapak Samsuri selaku DKM Musola Al-Amanah nggak ada komanya ini. Dan juga guru kita Ketua Majelis Taklim Al-Mukhlisin Ustadz Marullah, guru kita Ustadz Akmaluddin selaku guru pembimbing, guru kita Ustadz Haji M. Sofik guru pembimbing, dan juga Ustadz kita, guru kita Ustadz Muradi selaku ketua Rais Suriah Ranting Pasir Putih, dan juga Bapak Haji Jaini Saifuddin selaku penasehat MT Al-Mukhlisin. Begitu juga Bapak Haji Nawawi tokoh masyarakat selaku RW 03, dan juga Bapak RT Mulyadi. Ada Pak RT? Ada Bu?
Kita doakan guru-guru kita, Bapak RW, Bapak RT, semoga selalu sehat walafiat. Karena di masyarakat kita butuh RW, butuh bikin KTP yang dicari, bikin kakak yang dicari, bikin surat kematian yang dicari, motor hilang yang dicari, kawan bunting yang dicari. Dan coba itu. Makanya RT mah Masya Allah borongan. Kita doain Pak RT, Pak RW biar panjang umur. Begitu juga guru-guru kita, para sesepuh, para ajengan, para kiai, para asatidzah, para muallim dan seluruhnya. Dan tak lupa kita hormati Bapak Sekol Pasir Putih, Bapak Umar Jaya, dan juga Ibu Hajah Tutinah, dan juga ibu-ibu ketua Majelis Taklim. Kalau kita sebutin atu-atu kapan ceramahnya ya Bu? Pokoknya semua yang ada di sini dah, baik yang nampak maupun yang nggak nampak, ya baik kuntilanak, baik gombel, kolor hijau, semuanya dah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita, segala harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ibu semangat. Pak, mana bapaknya? Pak, mikirin bola kayaknya. Bu, kalau kita bicara masalah Maulid Nabi, pasti salah satu tujuannya adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita bicara masalah Maulid Nabi, adalah salah satu bentuk amaliyah yang dimana salah satu tujuannya ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Maka kalau kita lihat, hampir tiap hari kita ngadain mauludan, benar nggak? Apalagi ibu-ibu tiap hari pasti maulidan. Ngaji pun nggak pernah lepas baca rawi, benar tidak? Dibaca rawi Syimtul Duror, ada Atiba, ada Berjanji, ada Hadiah Ulami, semuanya serba diborong. Betul apa betul? Saking diborongnya, yang penting mahkodanya aktif di rumah, yang penting madang. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Hari Senin ngaji, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, kondangan. Saking banyak ngajinya, Masya Allah, seragamnya macam-macam. Betul tidak? Sampai ngutang-ngutang dibelain. Ada di sini? Ada di sini? Banyak. Bu, saking rajin ngajinya, Masya Allah, kadang-kadang lupa. Saking lupanya kita masih ibadah, masih berbuat dosa. Benar apa benar? Benar apa benar? Ini lagi maulid begini nih, kadang-kadang dengerin kuping kemana, mulut kemana. Lu ngeliat kan masalah? Emang apa? Itu cuma kayak bajunya begitu lagi, belang mereodan lagi. Lu tahu nggak? Emang apa? Boleh ngutang itu? Kalau tahu, lah ini cerita sama gua loh. Ada yang begitu, ada. Jadi kalau kita bicara Maulid Nabi, jelas Maulid asal katanya walada. Maulid isim zaman, isim makan, yang artinya dilahirkan. Ada sosok yang dilahirkan, ada sosok yang melahirkan. Betul tidak? Saya yakin segini banyaknya pasti kita dilahirin. Ada yang dilepehin.
emaknya lagi enak buat ruang-ruang, coh gelinding tuh bocah, ada? Kagak ada. Tapi yang ngelahirin, yang dilahirkan bukan sembarangan manusia, betul tidak? Betul tidak? Betul tidak, Bu? Yang dilahirkan sosok yang paling mulia. Bahkan jelas Allah sampaikan dalam hadisnya, Allah sampaikan dalam firman-Nya, tertera dalam hadis yang diucapkan melalui lisannya Rasulullah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan gak ada engkau ya Rasulullah, pasti tidak akan aku ciptakan ini seluruh alam semesta termasuk kita. Makanya kita ada di sini karena salah satunya Allah ingin menciptakan Rasulullah. Bu, lanjut, langsung tarik gigi 4, nggak pakai gigi 1, gigi 2. Ya, nggak gigi kita udah banyak yang rontok. Saking rontoknya makan kulit pakai nyangkut. Bener apa bener? Yang dilahirkan manusia yang sangat luar biasa. Memang Rasulullah manusia, tapi bukan manusia sembarangan. Kenapa Rasulullah dijadikan sebagai manusia? Karena yang dicontohkan harus manusia. Karena kita manusia, maka dicontohkan dengan manusia. Rasulullah dijadikan manusia. Apaan? Apaan? Ada mulu kan? Emang kadang-kadang saya rasa melihat ibu-ibu emang apa? Demen banget sama madang. Kalau saya di depan guru, ono bu pisang masih utuh. Di depan saya ada guru saya itu, Ustaz Akmal. Lihat pisang, saya mau nyomot, malu Ustaz Akmal. Ustaz Akmal mau nyomot pisang, dia melihat kita. Ya lo kan pisang ketemu pisang. Tapi kalau ibu-ibu masya, jangankan dimakan, ada lontong-lontong masuk tas, ada gemblong-gemblong masuk, ada uli-uli masuk, ada pisang-pisang masuk, sambil grepek-grepek. Ini rumah-rumahnya dodol ini, dodol ini. Cuman dodol kok ada kicit ya. Pas dilihat ujuk tangan nenek-nenek kayak gitu. Jangan salah, ibu-ibu bawa makanan masuk ke dalam tas, ingat sama anak. Betul nggak? Coba kalau bapak-bapak, Pak, makan soto di mana? Pulang boro-boro. Bener apa bener? Gua belain. Man kadang-kadang bini juga kurang ajar. Bang, mau ngaji bang, bagi duit, udah minta duit sama lagi, sambil ngomong bang, nanti sore kalau ini mendung, jangan lupa jemuran angkatin. Makanya nih anak muda, kalau nyari bini jangan yang pinter nyari duit. Woi anak muda, jangan nyari bini yang pinter nyari. Mengapa? Taruh di mana be ketemu. Kemarin bini saya juga punya bini bu, minta sama saya, bi bagi duit apa bi, neng, maka kemarin ada covid panggilan jarang, agak punya duit pisang. Bi jangan salah, kemarin lagi benerin kitab Kifayatul Akhir, pas dilihat ada amplop. Nih jangan dipakai, itu amplop sial. Kok sial udah gue umpetin ketemu juga. Gak coba itu. Gue bingung kadang-kadang promo ini ujungnya ada sinyalnya kali ya. Mok. Lanjut bu. Sampai mana udah? Mok. Baru hari ini saya ceramah udah sampai mana? Mok. Maaf, tak lupa juga banser ya.
Mudah-mudahan nih basur-basur kita pada sehat semua. Bagaimana betul? Kenapa seperti itu? Makanya ada kalimat nur fauqa 'ala nur. Rasulullah cahaya di atas cahaya, jelas. Dalam sirah Nabawi dikatakan Syekh Al-Imam Ibnu Hisam, inna Aminatan binti Wahbin ummu Rasulillah, sesungguhnya ibunda Rasulullah yang bernama Aminah binti Wahab, ketika itu sedang mengandung Rasulullah, Utias sampai datang doa Jibril kepadanya, malaikat Jibril kemudian berkata, Jibril, qad hamalti bisayyidi hadhil ummah wa sumiya Muhammad. Wahai ibunda Rasul, sesungguhnya engkau sedang mengandung seorang pemimpin umat, maka hendaklah kasih nama Muhammad. Ternyata nama Muhammad pemberian Allah langsung perantara malaikat Jibril. Itu ibunda Rasul lagi ngidam, lagi ngandung, nggak berasa sakit, bu. Kadang-kadang kan beda sama bini kita. Oh udah sakit, masya Allah repot. Apalagi udah melendung, mau tidur ke samping takut ketendang suami, mau tengkurap takut meletus, terletak kiri ubah masjid. Sakitnya luar biasa, tapi ibunda Rasul gak sakit, boro-boro sakit. Datang cahaya itu, tiba-tiba Mekah bercahaya, masya Allah. Cahayanya kalah lampu Philip, belum ada lampu Philip ini, boro-boro Indomaret. Akhirnya dilihat, ternyata ada seorang nabi yang lahir, manusia yang paling agung. Ketika itu ibunda Rasul lagi sakit, tapi merasakan sakitnya itu tidak bisa dirasakan. Kenapa? Karena Allah hilangkan rasa sakitnya, sampai ngandungnya Rasulullah merasakan tidak ada rasanya sakit. Bu, ibu, saya mau tanya, ibu kalau lagi mengandung sakit nggak, bu? Sakit nggak, bu? Rasanya bagaimana, bu? Bu, makanya laki juga jangan kualat sama bini ya, bu. Benar apa benar? Wah serem, bu. Sakit ya, bu. Saking sakitnya masya Allah memperjuangkan, membela untuk anaknya. Ditaruh bukan sekedar jasadnya, tapi seluruhnya. Walaupun mati taruhannya, dia bela-belain buat anaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Tuh ibu tuh. Makanya kalau kita lihat masya Allah ibunda Rasulullah ketika melahirkan, Rasul lahir sudah dalam keadaan bersujud. Rasul lahir bahkan sudah dalam keadaan berkhitah. Beda sama bini kita. Kalau bini kita kalau lagi ngidam mintanya apaan baik. Benar apa benar? Benar apa benar? Wah, bini saya waktu ngidam minta kecapi, bu, minta kecapi. Nyari pasar Rebo boro-boro ada, pasar Citayam boro-boro ada, di ITC boro-boro, ujung-ujungnya di kebun buah saya. Akhirnya saya naik pohon kecapi, saking bini pengen minta makan kecapi, saya naik, lupa saya naiknya pakai kain. Saking pakai kain tinggi, murid di bawah, muridnya belum. Ngapa guru kagak disuruh, ngapa guru pakai disuruh naik? Gurunya mau bayar lagi. Pas lagi naik, saya lagi nyari tuh kecapi, murid ngomong, guru, kecapi itu guru. Kita nengok, mana kecapi? Itu ada 2 gantet, guru. Pas kita nengok, ini bukan kecapi, kantong minyak, bro.
Bener nggak? Pak, kalau bini ngidam mintanya pandal kawin, bener apa bener? Minta kecapi. Kadang-kadang paling repot minta pandai, sampai minta nyium ketek suami. Ada yang begitu. Tapi anehnya kagak ada ibu-ibu yang benci sama duit kalau lagi ngidam. Bener apa bener? Coba itu. Saya belum pernah dengar itu ada ibu-ibu lagi ngidam benci sama duit. Neng, gua habis dapat job, ini dapat bonus, ada duit 2 juta nih, terima neng. Itu bininya lagi ngidam. Bang, jangan bang, jangan. Gua lagi benci banget sama duit. Jangan. Ada yang begitu? Yang ada gimana? Bang, nih neng duit 2 juta. Ujuk langsung aja besok dong. Jangan kan sama tangannya sama kaki-kakinya ngikut. Dia ngomong kurang bang gitu. Bu, kalau ibu mau masuk surga gampang, layanin suami, taat sama suami, insya Allah aman. Betul apa betul? Bahkan saking luar biasanya, ibu laki pulang kerja, tok, assalamualaikum. Ibu bukain, kemudian cipika-cipiki, tahu cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu pahalanya bagaikan mencium hajar aswad. Masya hajar aswad jauh bu di Mekah. Jadi kalau ibu mau nyium hajar aswad ada di rumah tuh. Makanya kalau punya laki rada hitam, rada bulu, rada kering, digaruk ngebul. Kalau umpama dia pulang, assalamualaikum, tinggal ibu bilang hajar aswad gula. Ya bu. Tapi kalau kita lihat ibunda Rasulullah ketika ngandung nggak ngalamin sakit, bahkan saking luar biasanya Rasulullah dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan, sujud. Makanya jangan kau anggap Rasulullah itu manusia biasa, namun manusia yang sangat luar biasa. Memang Rasulullah makan, tapi makannya dikit. Beda sama kita, kalau kita dikit-dikit Tuhan. Rasul memang tidur, tapi tidur Rasul matanya merem, hatinya tidak tidur. Beda sama kalau kita dikit-dikit, benar apa benar? Udah tidur sambil ngorok lagi. Benar apa benar? Pakai daster ada sebelah, daster udah pada cetian, mau copot dipakein peniti. Depan lagi dipakai semua kayak masuk sama koyok. Lagi nyium pedes semua. Anak kau lagi nangis ngomel, bang anak lu nangis mulu nih, lu apain kek? Abang takut-takutin kek? No, abang datang ke sono no, pergi no, pojokan sono no. Jadi anjing sama jadi anjing. Nah babanya mau dan jadi anjing lagi. Bininya ngomong, hidup ada anjing. Laki udah dibilang anjing. Sekarang saya mau tanya, suami bisa nggak bawa ke surga? Bu, suami bisa nggak bawa ke surga? Pak, istri bisa nggak bawa ke surga? Belum tentu. Kalau laki kagak mau ke musola, sholat kagak, ngaji kagak, mau ustad rada gedeg. Tiap hari pulang subuh kerjanya mancing, dia mancing. Orang mancing kan nggak bisa maju, nggak maju kecebur. Ada laki-laki kerjanya main burung, sampai bini disuruh ngangkat boncengan bawa motor, suruh bawa kandang burung, ke kandang burungnya gede, bener lagi dipakai begitu tuh. Ada begitu ada.
Pas jalan ngetrek ternyata kandang burungnya jatuh. Laki ngomel, burung gua jatuh, burung gua jatuh. Kira-kira bisa nggak suami ngajak ke surga? Bisa nggak? Istri bisa nggak ngajak ke surga? Belum kan? Anak bisa nggak bawa ke surga? Belum kan? Belum tentu. Tapi kalau Rasulullah bisa nggak ngajak kita ke surga? Pasti pasti bisa. Makanya peringatan Maulid Nabi begini kan, masya Allah, bentuk cinta kita sama Rasul. Karena hidup itu butuh cinta, betul apa betul Bu? Hidup tanpa cinta hidup tanpa cinta. Oh begitu. Hafal semua. Kalau kita lihat Rasulullah, masya Allah, bahkan gak tanggung-tanggung nanti seluruh Nabi nyuruh umatnya untuk minta syafaat kepada baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen gak udah bersafat Nabi? Pengen gak? Pengen gak? Makanya kalau pengen dengan kegiatan Maulid Nabi begini, salah satunya adalah bagaimana menumbuhkan, mengembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cinta Bu sama Rasul? Cinta Bu? Cinta nomor Rasul apa malaki? Dua-duanya. Saya mau tanya, ibu lebih cinta sama Rasul apa sama laki? Bapak lebih cinta sama bini apa Rasul? Pak, udah diem baik gue dicuekin. Kadang-kadang kalau ngaji depan bapak-bapak begitu Bu. Iya, saking khusyuknya pala sampai nuki ke bawah. Saya tanya balik nih, ibu lebih cinta sama Rasul apa suami? Rasul. Bapak lebih cinta bini apa Rasul? Oh, Rasul. Oh, Bapak lebih cinta sama Rasul. Ibu-ibu rata-rata nih, maaf kalau saya lihat rata-rata awet muda. Bener apa bener? Bukan awet muda doang, paling tidak perempuan itu setianya luar. Bener nggak? Bener nggak? Banyak yang ditinggal laki setia, tapi kalau laki ditinggal bini kawin lagi, bahkan kuburannya belum kering sambil nginjak-nginjak. Alhamdulillah. Lu pengertian banget nih ya Bu. Kalau kita bicara Rasulullah, akhlaknya luar biasa. Apalagi Rasulullah jangankan sama umatnya, sama istrinya saja Rasul ngasih lakop julukan. Siti Khadijah dipanggilnya Ya Habibah, Siti Aisyah dipanggilnya Ya Humairah, pakai isim tasghir, wahai yang kemerah-merahan. Sampai istri itu dijulukin begitu, saking luar biasanya sama perempuan. Makanya kalau kita lihat Rasulullah, masya Allah, akhlaknya itu Quran, perbuatannya Quran. Jangankan itu, apapun geraknya, lisan yang keluar dari mulutnya, keluar itu jadi hadis. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Ini gue bingung jam apa dan ngeliat ke Sorong ya. Bu, masih terus gak nih? Masih lanjut gak nih? Kuat? Sampai mana? Hah? Lanjut Sorong ya.
Lihat itu sono. Rasul memang manusia biasa, tapi bukan biasa-biasa saja. Kenapa? Pernah tunggu Rasulullah lagi halakoh, Rasulullah keringetan, sahabat pun sampai berebut pengen ngelapin keringetnya Rasul. Diperes, diminum jadi obat. Masya sama keringat saya. Saya kalau keringetan, ibu ambil anduk, ibu lapin, minum. Insya Allah IGD. Bahkan saking luar biasanya ketika Rasulullah hijrah, mau hijrah ke Madinah, mampir ke satu tempat yang namanya Goa Hiro. Udah salah, lagi kencang lagi. Goa Sur. Goa apa, Bu? Goa Abu Bakar kakinya kena binatang. Nah, akhirnya saking nahan-nahannya gak kuat netesin air mata karena takut ganggu tidurnya Rasul. Air matanya Rasul tiba-tiba jatuh, air matanya Abu Bakar jatuh sampai kena ke pipinya Rasulullah. Akhirnya Rasul kebangun liatin Abu Bakar. Kenapa engkau nangis? Akhirnya dijawab, enggak apa-apa ya Rasul. Kamu mikirnya di rumah? Enggak ya Rasul. Belum makan? Enggak ya Rasul. Kenapa? Ini ya Rasul, kaki. Kenapa kaki kejepit? Kagak ya Rasul. Ini kaki saya kena binatang, disengat kala jengking. Beda kala jengking orang sini sama kala jengking Arab, beda apa beda? Saking luar biasa, nah ternyata Masya Allah, dilihat sudah berdarah-darah, tiba-tiba Rasulullah ludahin, kering tuh luka, sembuh. Bu. Ibu kalau korengan saya udahin sih. Bu. Ibu kalau korengan saya udahin sih. Insya Allah sembuh kagak borok iya. Jadi kalau kita bicara kita ngaku paling sunnah. Maaf, jauh tuh. Rasulullah kalau makannya aja ngunyahnya berapa kali? 33 kali. Kita kalau makan berapa kali ngunyah? Nah, boro-boro bakso belum makan. Nah, berapa betul? Rasulullah sholat nafilah, sholat qiyamul lail, setiap malam kakinya sampai bengkak. Masya, saya yakin jamaah sini juga sama, sholat malam kakinya bengkak. Bengkaknya bukan gara-gara sholat asam urat lambung. Loh tidak. Jadi gak ada tanding. Maka gak bisa kalau orang dikit-dikit merasa saya paling sunnah, yang lain sesat, yang lain gak bener. Emang surga punya buah baru, monyong. Betul apa betul? Betul apa betul? Apalagi ada yang berani mengatakan maulid Nabi ini perkara-perkara yang na'udzubillah dikatakan sesat. Jangan salah. Justru maulid ini tanda cinta kita sama Rasul. Jangankan Rasulullah, anak kita lahir, kita saking girangnya ulang tahunnya kita bela-belain. Bener apa bener? Dibeliin kue, tiup lilin. Punya neneknya udah tua, suruh nyanyi Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Kalau maknya udah tua lagi happy birthday naik.
tiup lilinnya, lilin ditiup mati, panjang umurnya mati goblok, mati. Anak kita bela-belain, apalagi buat Rasul. Kenapa saya mengatakan begini? Rasulullah luar biasa cintanya sama umatnya. Ketika beliau mau menjelang wafat, yang disebutkan bukan istrinya, yang disebutkan bukan bapaknya, tapi yang disebut itu umat. Kita kudu bangga nih punya Nabi begini, Bu. Apalagi ibu-ibu ini, ibu-ibu bisa merdeka begini kan gara-gara perjuangan Rasulullah. Dulu sebelum ada Rasulullah, maaf, goceng dua. Dulu belum ada Rasulullah, perempuan hina. Benar apa benar? Goceng dua. Karena jasa Rasul, ibu sekarang luar biasa. Makanya yang patut kudu cinta bener sama Rasulullah, ibu-ibu. Betul tidak? Bayangkan yang disebut umatnya, bahkan gak tanggung-tanggung ketika Rasulullah mau sakaratul maut. Rasul masih ngalamin sakit. Secara logika, mana mungkin sekelas Rasulullah sakaratul maut sakit? Ternyata Rasul menanggung dosa umatnya, sehingga Rasul merasakan sakit. Masya. Lalu gimana rasa cinta kita sama Rasulullah? Kalau sama maulid Nabi nggak mau ngikut, kalau sama maulid Nabi tidak mau dukung, maka jelas Junaidi al-Baghdadi mengatakan, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang hadir dalam acara maulid Nabi, maka niscaya mereka yang mengagungkan Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, mereka mendapatkan kesempurnaan iman. Masya. Berarti kita yang datang di sini, Bu, termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempurnaan Bu, ngeliatin balon lain. Lanjut. Terus sudah sampai mana? Sampai balon. Kadang-kadang kita itu lebih aneh dengan buatan manusia, tapi kita nggak pernah takjub, bahkan nggak pernah kita takjub atas apa yang Allah buat. Betul tidak? Kadang-kadang kalau kita melihat ada bangunan besar, sampai saking takjubnya suara cecak pindah ke mulut. Kok bisa ya? Betul nggak? Tapi ketika kita melihat kelibatan Rasulullah, jarang kita takjub. Kalau kita melihat kekuasaan Allah, jarang kita takjub. Betul apa betul? Kadang-kadang maaf. Jelas Allah katakan, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini terdapat tanda kekuasaan Allah, bahkan di diri kita pun terdapat tanda kekuasaan Allah. Betul tidak, Bu? Mana buktinya? Kalau kita lihat nih, Bu, alis. Kadang-kadang kan mama lebih repot sama muka. Bedak belain semuanya serba ada. Bedak pipa, pon, bela, benar? Terus kita sari, semuanya diteblok ke muka.
Tapi kadang-kadang kita nggak pernah berpikir nih alis kita dari bayi sampai sekarang nggak pernah panjang. Benar nggak bu? Benar nggak bu? Pernah mikirin? Pernah mikirin? Ngitungin alis? Stres. Tapi kenapa nggak panjang-panjang? Saya tanya balik nih. Ini kan alis. Alis dibuatnya dari apa? Bulu rambut bukan. Ini rambut bukan. Di kulit rambut bukan. Ini rambut bukan. Ini rambut bukan. Ini rambut bukan. Ini rambut bukan. Kenapa alis nggak panjang? Ada yang ngatur bukan? Ada yang ngatur bukan? Tanda kekuasaan Allah. Rasulullah juga sebagai rahmatan lil alamin, bentuk tanda kekuasaan Allah dijadikan rahmat bagi alam semesta. Masya. Maka jelas peringatan Maulid siapa yang nyuruh? Yang nyuruh itu Allah. Dari mana buktinya? Allah sampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, sesungguhnya ada karunia yang sangat utama, bahkan sangat agung, yang dimana itu melebihi yang lain. Falyafrahu, disuruh gembira kita, disuruh bangga kita, disuruh senang kita. Karena itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Ulama tafsir sepakat bahwasanya ini firman yang menjelaskan tentang perintah Maulid Nabi. Kenapa? Karena jelas tidak ada dan tidak bukan kecuali Rasulullah yang membawa rahmatan lil alamin. Masya. Maka kita berharap ya Rob, dengan syafaatnya nanti mudah-mudahan kita selamat ya Bu. Amin. Amin ya Rabbal. Kenapa? Kalau kita lihat Bu, kenal Abu Lahab? Abu Lahab kenal gak? Abu Lahab kenal? Kenal gak Abu Lahab? Dicuekin gua. Abu Lahab kenal? Kenal di mana? Kenal di mana? Kenal nggak? Bu, kenal nggak? Aldebaran, kenal Aldebaran? Kenal? Enggak. Abu Lahab. Bu, Abu Lahab. Bu, Abu Lahab. Bu, Abu Lahab. Ada satu syair mengatakan, Idza kana hadza kafiran ja'a dhammu wa tabat yadahu fil jahili muqalidan hatta annahu fil yaumil isnaini daiman yuhafafu arbu li sururi fi ahmada fama zonu bil abdi alladhi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahidan. Abu Lahab yang jelas disinggung di dalam surat Al-Lahab, dia masih bergembira ketika Rasulullah dilahirkan sampai memerdekakan budak, mendapatkan keringanan dari siksanya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita yang setiap hari baca maulid, yang setiap hari cinta dan salawat kepada Rasul, pasti hakul yakin kita bakalan dapat syafaat Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita selamat hidup ya Bu.
dunia dan akhirat ya Bu ya. Karena kita semua pasti bakalan presiden, gubernur, wali kota, sekdes, Pak RW, Pak RT, mati, doain mati Bu. Ustaz, bujuk belakangan pasti bakalan boleh saja anak kurang kompak. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang tua ataupun pastinya mati. Iya. Dan kita pengen hidup kita panjang umur, amal banyak ya Bu. Mau Bu, jangan sampai panjang umur amal di. Makanya ibu-ibu kudu rajin ngaji. Jangan punya seragam doang paling banyak, ngajinya rada jarang. Bilang seragam paling getol, ngajinya rada kudu. Betul nggak Bu? Kalau ngumpul sama ulama, ngumpul sama ustazah kan enak ya Bu. Ya Bu. Kalau kita bukti cinta kita sama Rasul apa salah satunya? Jangan pernah lepas sama majelis, isi musola. Nih bapak-bapaknya kudu rajin di musola, sama yakin insya Allah di sini mah jam 3 sebelum subuh ini orang mau sholat udah nggak bisa masuk. Semua yakin ini jam 3 ini musola udah nggak bisa masuk. Memang dikunci. Kudu isi pemudanya. Hati-hati Bu punya anak. Kalau ngaji kudu tahu gurunya, jangan sembarangan Bu. Akhirnya belajarnya mambagu, Google yang didengerin orang yang rada lain. Punya jenggot 3 meter, ujung-ujungnya orang tuanya dikafir-kafir. Ada yang begitu. Kemarin kejadian tahu-tahu ada yang ngebom, diselidikin, salah ikut aliran. Naudzubillah, berani ngebom. Kan repot, kata dia mati syahid, mati sangit goblok. Musola isi di sini luar biasa, ada ranting NU Nahdlatul Ulama. Guru-gurunya saya yakin punya sanad nyambung sampai Rasulullah. Isi musola, anak muda maju belajar sama guru-guru kita. Di sini banyak kiai. Jangan sampai salah guru. Musola kudu diisi yang muda. Jangan sampai musola isinya aki-aki, nguras kolom, aki-aki, nambu beduk, burung karpet, yang sholawatan, yang qomat, yang ajan, jadi imam, jadi makmum, yang mati. Waduh, kan serem Bu kalau laki-laki. Kalau anak muda mah kan enak. Kadang-kadang kalau subuh yang nyarin aki-aki serem Bu. Kira-kira kalau di rumah ibu dengar begitu semangat mau sholat atau tidur lagi? Tidur. Paling dalam hati kita ya habis dan napasnya dah. Ya. As-sholat. Serem benar Bu, jam segitu lebih begitu. Kadang-kadang kita dengerin di rumah, ini makhluk langka suara apa ini? Tapi kalau anak muda, as-salatu khairum minan
naum. Enak gak Bu? Enak gak Bu? Yang ajan anak muda enak gak Bu? Allahu Akbar, enak. Ibu punya anak begini, girang apa girang? Seneng apa seneng? Sampai keluar rumah, loncat-loncatan, anak gua. Kok ngomong tetangganya, lu denger anak gua aja nono. Kata tetangga, gua tahu bego. Tapi kita kadang-kadang gak bangga anak punya anak bisa ngaji. Kita lebih bangga anak kalau bisa nyanyi. Anak 2 tahun nyanyinya, astagfirullah Bu, nyanyinya lain. Panggil aku si Jablay, ibunya petong lagi, pinter. Nampak nggak? Bener apa bener? Orang dulu udah ngajarin, kalau lagi ngandung bacain sholawat orang dulu. Makanya orang dulu ilmunya kagak banyak, tapi ampuh, ibadahnya tekun. Benar apa benar? Orang kesurupan cuma dibaca Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Kalau sekarang sampai 30 juz, 31 juz dibaca, makin kesurupan. Orang dulu baca Bismillah, dulu belum ada dokter, banyak dukun beranak. Benar apa benar? Dipegang tuh sama emak, dibaca dah tuh Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini anak lu rada nyungsang ini. Padahal gak pakai teropong lu, gak pakai. Berapa benar? Dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Gerbong muda, gerbong langit. Gerbong muda, gerbong langit. Gerbong muda, gerbong langit. Sing Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mutar. Benar apa benar? Orang dulu coba yakinnya tinggi, beda sama sekarang. Kenapa? Orang dulu ilmunya dikit, amaliannya banyak. Ngaji gak pernah dilepas, tasbih gak pernah dilepas, apalagi sama guru. Akhlaknya dijaga, takzimnya luar biasa. Kalau sekarang pengen cepat bisa, ngaji kagak, kan repot. Benar apa benar? Benar apa benar? Maka mulai detik ini habis maulid ngaji rada kencengin. Benar apa benar? Ustazahnya kudu disayang. Kan enak Bu, ya kan? Kalau begitu Masya Allah. Kalau seumpama bentuk cinta kita sama Rasul, maka cintailah mukjizatnya. Apa itu? Apa itu? Al-Quran. Sekarang maaf Quran banyak ditinggal, dikit-dikit selfie, dikit-dikit main HP, apalagi emak-emak goreng tempe, goreng jengkol, goreng ayam, lagi ngepel, lagi nyuci, lagi di mobil dia mobil orang. Benar apa benar? Kalah kita. Maka mulai detik ini yuk ngaji kudu kompak, pengajian kudu kompak. Kata Imam Ghazali, kun kal yadin wala takun kal udhunain. Jadilah kamu kedua tangan, tapi jangan jadi kuping. Kenapa? Kalau tangan mah kompak, betul apa betul? Ibu kalau makan ini pakai jari kompak enak. Yang kanan, coba yang kiri. Yang kiri gak ngomong apa-apa. Bener gak? Kata yang kanan, kiri cuma bagian pembuangan. Bener gak? Yang kiri kan bagian pembuangan. Makanya dikasih hadiah jam, dikasih cincin kiri, hadiah buat tangan. Karena tangan kiri pegangnya yang jelek-jelek. Mau cebok, ya enggak? Mau cebok ngambil kotoran, megang laki. Coba kalau yang kanan, kiri komplain nggak? Enggak.
Yang kanan gatel, kiri nggak pakai disuruh, garukin. Nah, kanan gua gatel nih, gitu. Disuruh nggak kiri? Yang kiri gatel, kanan tahu. Kiri gatel nih, kanan kiri gatel, garu-garukan. Gebrek, sampai kanan sampai kebeler. Mau jalan aja kudu kompak. Tahu bu? Pas Gibra kalau angkat kan, kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Agak mungkin kiri. Coba kalau dua-duanya. Mirip kayak pampir. Jangan sampai kita kagak kompak. Harus jadi apa? Kalbuniani ya suku ba'duhu ba'do. Bagaikan bangunan yang saling mengompakkan. Ini musola keker karena kompak, punya pondasi. Kata pondasi, gua ridho di bawah, biarin lalu di atas. Tembok di atas. Kata tembok, biarin gua ridho. Atap di atas, atap di atas. Kata atap, biarin gua ridho. Genteng di atas, genteng di atas. Kata genteng, biarin dah gua pujanan yang segala macam daripada di bawah. Tapi kompak. Kalau kompak, niscaya kita makin kuat. Betul apa betul? Maka dalam majlis taklim semuanya tidak ada yang namanya persaingan. Jauhin. Betul apa betul? Karena tujuan kita pengen cari ridha Allah, kita pengen selamat hidup dunia dan akhirat. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Maka mulai sekarang, yuk kita sama-sama satukan persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah, duduk kita jaga. Dan terakhir pun jangan sampai salah guru. Bu, apa? Salah guru. Ini kira-kira sampai jam berapa ini ya? Sampai sore. Oh, kalau gue udah lepek ini. Nyeksak itu kan. Udah tadi jalanan keder saya. Lewat Kotrun ada. Susah banget mobil masuk ya. Mau masuk bingung saya. Sampai tarik nafas. Sampai kencing kita tahan. Ini bagaimana ini ya? Akhirnya nyampe juga sampai sini langsung kamar mandi kita. Pas ngeliat map, wah saya bingung. Belok kanan, belok kiri, jangan lurus. Kalau lurus rumah janda. Ini map agak salah ini. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi saya bermanfaat ya bu. Bu, ini amaliyah maulid. Kalau tanpa Nahdlatul Ulama kagak bakalan ada maulid. Beduk itu peninggalan Wali Songo. Dulu belum ada musola, namanya langgar. Itu peninggalan Wali Songo. Hadratus Syekh itu keturunan dari Sunan Giri. Ini musola, dulu belum ada musola, namanya langgar. Makanya sholat boleh. Waduh. Baru hari gini sholat boleh dilanggar. Dulu beduk peninggalan Wali Songo. Kenapa? Karena dulu belum ada mic. Dulu Bilal bin Rabah teriak di bukit tinggi, belum ada mukim, belum ada rumah banyak. Ketika naik bukit, Bilal mengucapkan azan karena di lembah kedengeran semua. Coba kalau di sini nih, merkot besok naik ke atas mau sama kemik. Kira-kira gimana? Dulu kan suara beduk manggilin orang ajan ya bu. Iya bu. Cuman kadang-kadang kita salah kaprah. Zaman dulu mengatakan buka puasa udah beduk apa belum? Udah beduk apa belum?
Lemong lu buka pakai bedung. Yang bener udah ajan apa? Karena bedung itu isyarat manggilin orang sholat. Tek 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 tek. Sholat apaan bu? Subuh. Ini lama-lama ustaznya kayak apa sih? Maghrib. Benar nggak bu? Peninggalan wali songo diterusin dengan siapa? Nahdlatul Ulama. Makanya jelas tuh kalau kita ambil dalam kitab Hujjah, inna ummati la tajtami'u ala dolalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil aqzam. Sesungguhnya umatku akan terpecah belah. Yahudi 71, Nasrani 72, umatku 73. Paling banyak apa itu? Itu udah kata Rasul. Banyak. Wa idza ra'aitum ikhtilafan, andaikan kau lihat ada perbedaan di situ, waalaikum bisawadil aqdam, maka hendaklah ambil yang mayoritas. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kalau andaikan engkau tidak ada, siapa yang harus aku ikuti? Kata Rasul, sahabat. Sahabat tidak ada, siapa lagi ya Rasul? Tabi'in. 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 Kalau nggak ada lagi ya Rasul, ikuti waliullah. Wali nggak ada lagi ya Rasul, ikutin ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang punya sanad nyambung sampai kepada Rasul. Kalau kita perhatikan, andaikan nggak ada NU, jangankan maulid, makam Rasulullah pasti bakalan dipindahkan. Ibu tahu sejarahnya? Tahu nggak bu? Itu ada makam Rasul dulu mau dipindahin. Hadratus Syekh langsung ngumpulin. Ya Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari ngumpulin Kiai Wahab Asmullah, menugaskan beliau untuk pergi ke Mekah, mengadakan yang namanya Komite Hijaz, dikumpulin para ulama-ulama Timur Tengah, ngadain rapat supaya jangan sampai makam Rasulullah dipindahkan. Itu berkat wasilah dari seorang ulama besar, yaitu Mbah Wahab, yang dinamakan Komite Hijaz. Andaikan tidak ada Komite Hijaz, mungkin kita belum tentu bisa melihat makam Rasul. Masya. Jadi kalau saya bertanya, siapa kita? NU Nahdlatul. Bisa bu? Bisa bu? Sekali lagi, siapa kita? NU. Angkat tangannya dong. Sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? NU. Kalau ditanya akidah kita, aswaja. Akidah kita aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti kepada Syekh Abu Hasyim Asy'ari akidahnya, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, tasawufnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi, dan Imam Ghazali. Paham bu? Ibu kalau ditanya, ibu akidahnya apa? Saya aswaja. Siapa ngikutinya? Syekh Abu Hasan Asy'ari, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, tasawufnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi, sama Syekh Imam Ghazali. Paham bu? Paham bu? Bisa? Mazhabnya ngikutin siapa? 4 Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanaf,
itu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa Bu? Sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Akidah kita. Akidah kita NKRI Jaya. NKRI. NKRI. Sekali lagi biar kompak. Siapa kita? Siapa kita? Akidah kita NKRI Jaya. Bisa Bu? Kita jaga sama-sama silaturahim ya Bu ya. Kita kompakin. Ngaji jangan sampai diting. Ngaji jangan sampai diting. Kenapa benar? Kenapa benar? Ngaji jangan sampai ditinggal. Karena kenapa? Kalau kita ngaji insya Allah nambah ilmu. Makanya saran saya kalau punya anak jangan sembarangan cari guru. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan wal ilmu di panjuru amman tahuduna dinakum. Andaikan engkau cari ilmu agama, maka hendaklah lihat dulu siapa gurumu dan bagaimana sanadnya. Kenapa saya ini begitu cinta sama Nahdlatul Ulama? Karena engkong saya orang NU, oyut saya orang NU, baba saya orang NU, yang ngajarin kunudan orang NU, yang ngajarin maulidan orang NU. Andaikan kalau tanpa ada engkong saya NU, mungkin saya nggak kenal apa-apa. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka ibu kalau ngaji punya anak, tolong jangan sampai salah guru. Ya, ibu yakin kalau ibu belajar sama kiai-kiai sini, saya yakin punya sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Karena kalau kita kupas Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari, beliau punya guru Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan punya guru Syekh Imam Nawawi Al-Bandari. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani punya guru Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya guru Syekh Abdullah As-Sanusi. Syekh Abdullah Hasan punya guru Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Punya guru Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Punya guru Syekh Muhammad Al-Razi. Punya guru Syekh Abdul Halim As-Sarastani. Punya guru lagi Ujatul Islam Imam Ghazali. Punya guru lagi Syekh Abu Bakar Al-Bakilani. Punya guru lagi Syekh Abdullah Al-Bakhili. Punya guru lagi nyambung sampai Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya guru Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain punya guru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya guru Rasulullah. Rasulullah punya guru malaikat Jibril. Sampai mangap-mangap kan? Paham Bu? Paham Bu? Jadi mulai sekarang yuk sama-sama kita jaga amaliyah kita. Kita jaga tradisi kita. Al-muhafazatu alal qadimi sholih wal ahlu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi yang lama tanpa menghilangkan yang baru, itu adalah salah satu bentuk supaya kita menjaga tradisi kita, amaliyah kita, akidah kita. Karena jelas insya Allah hakul yakin kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Mulai besok ngaji biar rajin. Mulai besok musolah mulai rajin. Mulai besok banyakin baca sholawat. Zayyinu majalisakum bis sholati alayya fa inna sholatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Hiasilah majlismu. Majlis itu apa Bu? Maaf, bukan sholawatan lagi di tempat pengajian doang. Ibu lagi masak sholawatan, bapak lagi di motor sholawatan. Kenapa? Karena sholawat itu bakalan jadi cahaya, bahkan syafaat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Doain saya Bu. Bu, biar sehat ya Bu. Karena bulan Maulid begini saya kagak pulang-pulang. Bener, sampai punya kulkas nggak bisa ditutup. Punya kulkas nggak bisa ditutup.
Bukan kebanyakan berkat yang saya rusak. Rumah saya jauh banget Bu, di Cimanggis. Kemarin Bu Ustazah ke rumah saya bilang bebe sama gangnya. Emang apa gangnya sempit Bu? Cuman mobil doang lah. Kalau udah berdua begini nih, kudu pinggir yang lain. Pernah saya ceramah mau keluar dari gang saya, pas sampai tempat, sampai tambah, ikut kesepian saya. Ternyata itu jemuran orang. Pas saya lagi periksa ngeliat jemuran, ikat di spion, ada kacamatanya Bu. Saya bingung, ini kacamata bini gua, bukan. Ini kacamata siapa ya? Pas dipegang warnanya pink, udah gitu pakai cetian. Besoknya pulang datang mama, Pak Ustadz, ngapa itu kacamata saya? Ngapa? Kacamata saya nyangkut di spion Pak Ustadz. Pas saya bilang, oh ini orangnya. Dikira masih muda, 85 tahun. Dalam kita, wah najis mubal aja ini. Masya Allah. Ya Bu, mudah-mudahan Ibu juga sehat semua, Bapak juga sehat semua, para guru-guru kita juga sehat semua. Ya Bu, pesan saya kudu ngaji biar jangan banyak seragamnya doang ya Bu ya. Ngajinya biar ayo kita mengaji itu barang siapa matinya jadi mamat. Ayo kita sembahyang itu perintah. Barang siapa tidak matinya nanti gentayang. Waduh, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Bukan maksudnya jadi, bukan maksud nasihati. Bisa jadi yang ngomong di sini dosanya rada banyak. Iya lagi. Ini ada yang tahu ya Bu? Bisa jadi yang ngomong di sini banyak salahnya. Tolong dimaafin ya Bu. Bisa jadi kan sebelum ya Bu ya, jangan sampai juga kita nanti ketemu sama Dajjal ya Bu ya. Makanya dawamnya surat Al-Kahfi ya Bu. Tahu Dajjal? Suara apa Bu? Bujuk Bu dikata Dajjal. Contoh ya contoh. Nah Ustaz lagi. Suara apa Bu? Dajjal. Sudah suruh sambil ngototin gue lagi. Ngatain Dajjal begitu. Mudah-mudahan kita selamat dari dunia ila dari akhirat. Amin ya robbal. Bu, ada doa. Ibu bisa amalin. Mau nggak? Mau nggak? Ada yang namanya Rihul Ahmar. Rihul Ahmar itu diciptakan semenjak zamannya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berdialog kepada Rihul Ahmar, wahai Rihul Ahmar, kamu ini siapa? Aku makhluk Allah yang bakalan mematikan atas perintah Allah. Ada orang yang tiba-tiba bangun tidur stroke. Ada orang yang tiba-tiba muntah darah. Ada orang yang tiba-tiba gila mendadak. Itu ulahku, kata Rihul Ahmar. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kalau begitu kamu bisa mati? Aku tidak akan mati, karena aku dari jamin sampai hari kiamat. Bu. Makanya kita itu sama setan cuma bisa berlindung, karena setan udah dapat jaminan sampai hari. Kalau kita kagak. Ada doanya nih Bu. Ibu bisa pakai air hangat nanti dibacain. Mau tidur, ya. Kemudian kalau asar jangan tidur. Kalau kata orang dulu kan begitu. Lu asar jangan tidur. Rihul Ahmar lagi banyak tuh. Karena kadang-kadang kalau tidurnya asar bisa gila mendadak. Sama mandi jangan maghrib. Kalau boleh Bu, mau mandi, ya.
Ini doanya nih. Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Ikutin saya. Baca sebanyak 7 kali. Kalau mau baca 100 boleh, 1000 boleh, juta boleh. Oh, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Salah. Allahumma inni a'udzubika minarihil ahmari wadamil aswadi wadail akbari. Allahumma inni a'udzubika minarihil ahmari wadamil aswadi wadail akbari. Allahumma inni a'udzubika minarihil ahmari wadamil aswadi wadail akbari. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Udah ya, nggak usah ngikut, udahnya nggak masuk. Bisa Bu? Dibaca ya Bu. Mudah-mudahan manfaat dibaca. Ini salah satu untuk mencegah kita tidak terkena rihul ahmar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita doain juga yang di Cianjur yang sedang musibah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah angkat bala musibah yang terjadi di NKRI. Mudah-mudahan kita berharap negeri kita aman, damai, tentram dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Ya, kemarin cuma dikasih berapa detik goyang, runtuh semua. Betul apa betul? Sampai kasur ngikut goyang. Bener. Apalagi kalau gempa udah di kasur, ribet tuh. Ribet. Tawa geliangan. Itu gempanya beda neng. Makanya kita doakan mudah-mudahan gak dikasih musibah Gunung Semeru. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran. Mudah-mudahan alhamdulillah tim Banser semua dari PCNU, dari PWNU, dari PBNU ikut bergerak memberikan bantuan ke sana. Ya, kita doakan mudah-mudahan kampung kita juga makin barokah, musola kita juga makin syiar, majlis taklim ibu-ibu semuanya saya baik, mudah-mudahan awet muda, panjang umur, ngajinya rajin, dan dapat ilmu yang bermanfaat, terus kompak dan istiqomah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Iya, mohon maaf lahir dan batin apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi dan sesama. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.